Pak Jokowi mah emang hebat. Siapa yang bisa bantah? Mau bandingin sama presiden sebelumnya? Pak Soeharto, swasembada pangan. Pak Jokowi, swasembada utang. Ya. Siapa lagi? Habibie. Ciptain pesawat. Lah, Pak Jokowi promoin SMK. Goib pula. Gus Dur sebagai bapak pluralisme, ya kan, menciptakan keberagaman. Lah, Pak Jokowi ciptain apa? Buzzer. Coba, lu mau bantah apa lagi kehebatan Pak Jokowi? Udah deh lu, pada diem. Ya. Semua orang juga sepakat bahwa Pak Mulyono memang sangat hebat. Hebat ngibulnya, hebat ngutangnya. Saking hebatnya beliau, mampu ngibulin selama 10 tahun ratusan juta rakyat Indonesia. Kurang hebat apa coba? Pantas saja selama ini para ternak-ternaknya begitu kagum dan bahkan selalu siap membela setiap saat. Jadi kalian yang mengatakan bahwa Pak Mulyono itu tidak hebat, kalian hanya iri, kalian hanya sakit hati, makanya mengatakan begitu. itu kata ternaknya Mulyono. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu baiknya kita lanjut dulu bagaimana komentar-komentar yang sangat menohok dari netizen. Beragam komentar yang lucu dan juga menusuk untuk Pak Mul. Untuk itu langsung saja ke videonya. Buat lo para pembenci Jokowi yang suka nanya-nanyain ijazah Jokowi, hak lo apa nanya-nanyain? Emangnya lo polisi? Emangnya lo capil nanya-nanyain ijazah Jokowi? Jokowi itu orang baik, ya. Gak boleh kalian merendah-rendahkan mulu, nyala-nyala mulu, gak boleh. Jokowi itu orang baik. Jalan tol dibangun, ibu kota baru dibangun, walaupun jebol uang jemaah haji, nggak apa-apa. Yang penting kan IKN udah jadi. Kantor presiden sekarang kan udah pindah ke IKN. Karena jangan merendah-rendahkan Jokowi deh. Perjuangan Jokowi itu buat bangsa ini udah banyak. Iya, udah banyak makan korban maksudnya. Nah, jangan merendah-rendahkan kalian. Jangan sekali-kali merendahkan Jokowi, nggak boleh ya. Jangan ya Dek. Jangan merendah-rendahkan Jokowi. Jokowi itu orangnya baik, merakyat dan memeras rakyat. Jokowi itu orangnya lugu, lutung gunung, ya. Jokowi itu orangnya kurang apa sih? Ya, baik ya. Kalian jangan merendahkan melulu, jangan meremehkan Jokowi. Gitu-gitu dia urusan UGM lewat belakang. Jangan salah-salah kalian, jangan merendahkan. Dia itu alumni tersayang, saking tersayangnya lewat belakang ijazahnya. Jangan sembarangan kalian merendahkan Jokowi. Jokowi itu bapak pembangunan, ya. Dia telah membangun infrastruktur banyak, ya. Jangan merendahkan dia. Udah banyak dia bangun, keluarganya dia bangun, mantunya dibangun jadi, ada iparnya dibangun jadi. Dia tuh udah banyak membangun Indonesia, ya. Nah, bahkan ini anaknya yang bontot mau dibangun lagi, tahu jadi apa ntar, kita lihat aja. Kan negara Indonesia ini milik dia, bapak moyangnya yang berjuang memperjuangkan Indonesia ini, jadi dia berhak. Kalian jangan begitu sama Pak Jokowi, jangan ya Dek, jangan ya. Jangan suka merendahkan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu nggak pantas direndahkan, pantasnya dikandangin. Kanjuruhan Pak, ini setelah TGPF menyerahkan laporan ke Bapak, ini belum ada pernyataan lagi dari Bapak, dan perkembangan kasusnya juga belum ada tersangka baru dari mastermind dari kasus ini Pak. Bagaimana tanggapan Bapak? Saya jawab di lain waktu. Renyah sekali ketawa Anda, Baginda Mulyono. Itu urusan nyawa loh, nyawa rakyat Anda loh, tragedi Kanjuruhan loh. Gimana nih peternakannya Mulyono? Jika Anda di posisi
menjadi korban ataupun keluarga korban Kanjuruhan, terus orang yang Anda puji-puji, orang yang Anda jilati, orang yang Anda puja-puja, Anda yang bilang terbaik sekelas Tuhan, sekelas Nabi Muhammad, dia ngasih jawaban seperti ini. Gimana perasaan Anda? Masih pengen jadi pemujanya, masih pengen jadi buzzernya, masih pengen jadi penjilatnya dan menganggap dia ini manusia setara Tuhan? Ketawa Anda renyah sekali, Baginda Mulyono. Nyawa loh, urusan nyawa loh, itu rakyat Anda loh waktu Anda menjabat. Dan momen ketawa Anda itu nggak tepat. Ini ya Pak Kasmujo, didikan Anda. Ini ya Bu Ovi, lulusan terbaik Anda. Ya kan? Ini ya alumnus UGM Fakultas Kehutanan Prodi Teknologi Kayu yang sampai saat ini teknologi kayu tidak ada. Ini mahasiswa dari mana? Alumni dari mana? Alumni UGM loh, penyampaiannya seperti ini. Sungguh miris. Bagaimana pemujanya? Kalau Anda menjadi korban Kanjuruhan, masih bisa teriak-teriak dia adalah Tuhan. Dia adalah wakil Nabi Muhammad. Yang bilang asli belum pernah lihat. Yang menduga palsu belum pernah lihat juga. Ya. Sekarang kita bareng-bareng yuk. Minta Pak Jokowi buat nunjukin ijazahnya sama yang pro sama yang kontra. Kan udah clear kalau begitu. Bener nggak? Iya. Yang ribet siapa? Ya Pak Jokowi. Ternyata akarnya dari sini. Dari ini akarnya. Kita nyatirnya apa ya? Gelar palsu ketika negara melegalkan lamaran kerja pakai halu. Melalui UU nomor 6 tahun 2023 Omnibus Law Cipta Kerja, pemerintah dan DPR menghapus pasal 28 ayat 6 dan 7 UU Pendidikan Tinggi yang dulunya menghukum pemakai dan pemberi gelar palsu dengan penjara dan denda. Sekarang nggak ada lagi sanksi pidana khususnya. Mau ngaku-ngaku S3 dari Harvard dan Bekasi, silahkan, negara mah tersenyum. Terus yang menghapus siapa Mbak? Yang hapus gabungan penuh cinta dong antara Presiden melalui Perpu sama DPR RI melalui paripurna. Demokrasi bekerja untuk branding pribadi. Kenapa harus dihapus? Kenapa harus dihapus? Katanya sih demi penyederhanaan hukum. Katanya bisa dijerat lewat KUHP, padahal samar-samar, abu-abu. Katanya biar regulasi nggak ribet, jadi investor biar nggak ilfil. Tapi nyatanya ya semua itu dihapus biar apa? Biar makin banyak pejabat aman pakai gelar kreatif. Terus dampaknya apa? Ya sekarang gelar akademik itu bukan lagi hasil perjuangan intelektual, tapi opsi dekoratif. Pendidikan jadi sektor kreatif. Sampai-sampai kampus geser nih ke penjualan skripsi yang bisa di check out. Ya sudah, tergantung ongkir. Jadi kesimpulannya apa? Negara tidak lagi melindungi integritas pendidikan. Ia justru membuka pintu bagi kebohongan sebagai strategi karir. Pasal pidana gelar palsu UU Pendidikan Tinggi pasal 28 ayat 6 dan 7 ini masih dihapus sejak Omnibus Law disahkan lewat UU nomor 6 tahun 2023 loh. Bahkan belum ada perubahan atau revisi sampai Mei 2025 sekarang. Belum ada tuh aturan baru yang secara spesifik menggantikan perlindungan hukum atas penyalahgunaan gelar akademik. Dan pemerintah dan DPR tidak menunjukkan upaya serius untuk mengembalikan sanksi hukum terkait gelar palsu. Praktis, penggunaan gelar palsu tidak lagi dikenal pidana khusus kecuali bisa dibuktikan sebagai pemalsuan dokumen di KUHP yang penerapannya juga lemah. Jadi kesimpulannya apa? Sampai tahun 2025 negara masih tutup mata. Gelar palsu tetap bebas melenggang, bahkan bisa naik jabatan. Yang dihukum masih rakyat kecil yang nyontek waktu ujian.